Halo, salam properti untuk semuanya. Pada video kali ini saya ingin membahas soal genteng ya, karena ini genteng juga ada yang perlu teman-teman ketahui mengenai genteng. Kenapa sih kok genteng itu macam-macam bentuknya gitu kan? Ada yang berbahan beton, ada yang berbahan seng, ada yang berbahan polikarbonat atau ada lagi juga yang berbahan kayak karpet, kayak aspal gitu loh. Nah, ini saya jelasin gini. Kalau misalnya kita lihat bangunan, itu kita melihatnya dari sudut derajatnya atap. Itu berapa derajat ininya, kemiringannya. Misal nih, ini saya catat ya. Atap itu kan bentuknya kan kayak gini tuh ya. Katakanlah secara sederhana begini. Nah, sisa dihitung ini. Ini berapa derajat? Kalau misalnya teman-teman mau pakai genteng itu yang bentuknya begini, kotak-kotak kecil-kecil itu kan. Ini kalau misalnya mau pakai genteng ini genteng ya. Dia minimal 30 derajat kemiringannya. Kayak gitu. Jadi sudutnya itu minimal 30 derajat ininya loh. Kayak gitu. Kalau misalnya di bawah dari 30 derajat, kayak misalnya contoh 25 derajat kayak genteng, ini nggak bisa. Kenapa? Dia pasti bocor. Bisa saya pastikan. Kenapa saya bilang gua pasti bocor? Ini kan ya, ini pakai genteng sini. Katakanlah ini bukan 35 derajat. Kan ada tuh genteng itu yang miringnya kayak gini nih. Terus ini dinding. Kita lihatnya dari samping ya. Atap, maksud saya ini atap. Ini atap. Ini kemiringannya ini sekitaran 20 derajat. Kecil mungkin ya. Ini gini guys. Ini kemiringannya 20 derajat. Ini atap, model atap begini, pakai genteng kayak gini, pasti bocor. Kenapa? Ketika sudah dipasang kan bentuknya gini. Jadi sisi bagian belakang kalau kita berbesar, kan genteng gini ya. Ini atapnya, rangkanya. Ketika ada dua genteng, kemiringannya kurang dari 20 derajat, dia agak ke atas gitu loh, bagian sininya loh. Bagian atasnya, ini kan genteng, ini genteng dua. Nah, proses pertemuannya ini dia ngangkat. Nah, air tuh kecenderungan masuk di sini. Nah, air tuh masuk di sela-sela kayak gini. Makanya saya bilang pasti bocor kalau misalnya di bawah daripada 30 derajat. Itu dari yang saya ketahui secara teori dan saya ketahui secara pengalaman juga di lapangan kayak gitu. Kalau misalnya model atap begini, cocoknya pakai genteng apa? Nah, gini. Kalau misalnya model atapnya yang begini, yang kemiringannya itu di bawah 20 derajat, ini ya, kita pakai bangunan sederhana, itu ada pilihannya adalah pakai seng, karena dia seng itu bentuknya kan agak panjang tuh, jadi itu agak solid gitu kan. Nah kalau seng tuh kayak gitu, jadi kecenderungan untuk bocor atau sela-sela begini itu hampir nggak ada. Atau selain seng ada spandek pasti kalian tahu kan, spandek. Terus ada alderon ini saya nyebut merek pada akhirnya nih, karena kan rata-rata memang di material itu kita nyebutnya itu mereknya, bukan bentuknya, karena setiap merek kadang-kadang itu punya bentuk sendiri-sendiri kayak gitu. Makanya kita langsung nyebutnya alderon, spandek atau multi roof.
Dia mencegah kebocoran kalau misalnya atapnya di bawah 20 derajat. Atau yang paling bagus lagi itu pakai atap bitumen. Atap bitumen ini dia kayak karpet, kayak aspal gitu. Sepengalaman saya masang, dia itu di harga 500 ribuan per meternya. Itu pasang jasa sama materialnya. Ya kalau misalnya teman-teman pengen nyoba ya silakan aja, searching aja atap bitumen. Ya harganya pasti luar biasa. Kan rata-rata rumah mewah itu kemiringannya itu kan nggak beraturan ya. Maksudnya itu nggak mesti bentuknya segitiga atapnya itu, mesti sesuaikan desainnya. Nah, itulah rata-rata mereka itu menggunakan kalau nggak alderon, dia pakai atap bitumen. Hampir jarang pakai seng sama spandek. Soalnya apa? Kalau pakai seng ataupun spandek itu kebratak. Kalau bahasa Indonesianya itu berisik gitu loh kan. Ya memang ada ininya, ada apa namanya? Ada penangkalnya, misalnya pakai bubble atau pelapis anti berisik itu loh. Dia kayak bubble itu kayak aluminium foil, tapi dia juga punya ketebalan ya. Jadi dia menangkal panas sama juga suara yang terlalu berisik kalau misalnya hujan kayak gitu. Makanya ini sangat jarang dipakai untuk rumah-rumah pribadi. Rata-rata itu seng sama spandek itu dipakainya buat garasi, buat bedeng, atau ya rumah-rumahan yang sederhana kayak gitulah. Kalau dibuat rumah hampir jarang ya, meskipun ada itu hampir jarang karena memang agak berisik kalau misalnya pakai seng ataupun spandek ini. Ya itu kalau menurut saya ya mengenai model bentuk-bentuk genteng ataupun penutup atap ya, bahasanya penutup atap aja kali ya. Jadi teman-teman dalam memilih bentuk penutup atap itu teman-teman harus menentukan dulu bentuk daripada rangka atapnya itu kayak gimana, ataupun kemiringan dari atapnya itu kayak gimana. Itu yang perlu teman-teman tentukan dahulu. Setelah itu mau pakai penutup apa, itu ada pilihannya, yaitu tadi pokoknya minimal itu adalah 30 derajat kalau mau pakai genteng. Tapi kalau misalnya di bawah sudah 30 derajat, jangan pakai genteng, tapi pakainya spandek, seng atau alderon ataupun atap bitumen itu tadi, karena kemiringannya itu di bawah 30 derajat kayak gitu. Itu saja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing, ya silakan. Selama saya bisa jawab, saya akan jawab di kolom komentar. Tapi kalau misalnya saya nggak bisa jawab, mungkin saya akan usaha untuk menjawab kayak gitu ya. Karena juga tetap pengetahuan ini kan tetap bebas ya, tetap pengetahuan namanya bebas merdeka kayak gitu. Itu aja dari saya. Mau pakai genteng, mau pakai spandek, alderon atau seng, itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman. Terima kasih, salam properti. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Orang-Orang Lapangan untuk tahu update bagaimana tentang properti. Selamat siang dan sampai jumpa.